Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bangunan yang terbuat dari struktur baja. Baja yang umum digunakan pada bangunan-bangunan modern sekarang, di mana apabila seorang pembeli meminta kepada kontraktor agar bangunannya dikerjakan dengan waktu yang sangat singkat, maka ada opsi untuk menggunakan struktur baja dibandingkan struktur beton karena salah satu keunggulan yang paling nyata adalah waktu penyelesaian atau waktu pekerjaan yang jauh lebih cepat. Baik, kita mulai. Pertama kita buka pakai new ya, pakai template US Metric, pakai yang default, ya ini architectural template. Baik, selanjutnya kita akan buat grid, beberapa grid di sini kita butuhkan untuk memandu proses menggambar nanti. Ya, jaraknya 5 meter ya. Unitnya tidak saya ubah, tetap dalam bentuk milimeter. Baik, yang ini harus kita ubah terlebih dahulu. Ya, diubah menjadi abjad. Selanjutnya kita pakai offset saja, misalkan kita ingin jaraknya 8 meter, jadi 8.000. Oke, ini adalah grid yang akan memandu proses penggambaran hingga akhir. Selanjutnya adalah penempatan kolom. Sebelumnya kita coba cek dulu berapa ketinggiannya, 4 meter. Ya, kembali ke level 1. Sekarang kita akan menempatkan kolom struktural ya. Jadi kalau di arsitektur itu langsung yang pertama di atas atau tanpa kita mengklik panah bawah ini, secara otomatis dia sudah struktural. Ya, di sini ada universal column ukuran 305. Nanti kita akan membutuhkan yang lebih kecil sehingga kita load sekarang saja. Di kolom itu ada di struktural kolom. Bahannya baja. Nah, ini universal column. Tadi yang 305 itu sudah terukur. Oh iya, yang kita butuhkan beam ya. Jadi yang ini tidak usah. Baik, kita pasang dulu. Jangan lupa ketinggian. Ini diubah dari depth menjadi ketinggian. Terus ini diubah ke level 2. Juga centang ini untuk mempercepat rotate after placement. Jadi kita putar setelah penempatan. Kita letakkan di bagian pojok sini. Setelah itu kita putar 90 derajat. Dan yang bagian pojok kanan juga. Baik, selanjutnya kita akan menempatkan beam, universal beam di sini. Nah, ini yang kita butuh, beam yang lebih kecil nanti. Loading dulu. Kalau beam ada di structural framing, terus masuk ke steel. Nah, universal beam UB. Kita ambil ukuran yang paling kecil, paling bawah ini. Tapi yang sekarang kita pakai yang tadi yang harder. Nah, beam yang besar ini kita gambar dari kolom tengah.
juga dari kolom yang kanan. Ya, ada kesalahan, jadi harusnya tadi diletakkan di kolom kedua, di level 2 ya. Jadi kita harus masuk ke level 2 terlebih dahulu. Masukkan beam. Nah, sudah benar. Selanjutnya kita akan edit bagian end level offsetnya menjadi 2 meter. Ini bisa kalian ketik 2000 atau 2M gitu, karena dia bisa membaca satuan. Tidak sama bagian end level M. Baik, selanjutnya kita akan membuat koneksi atau hubungan di sini menggunakan fitur connection. Nah, sebelumnya kita tidak punya jenis-jenis koneksi yang dibutuhkan. Kita escape lagi. Di sini ada panah kecil ya. Saya tidak tahu juga ini sangat penting, tapi kenapa kok hanya panah kecil yang menunjuk ke bagian pojok bawah. Ya, ini prosesnya agak lama. Nah, sebenarnya tidak kita pakai semuanya, tapi lebih mudah kita klik all, kita tambahkan. Oke. Sekarang kita sudah banyak beberapa pilihan untuk menyambung bagian atas di sini. Kita pakai Apex Hunch. Ini harus pakai kontrol ya, sambil tekan kontrol, kalian klik keduanya. Kemudian tekan enter. Memang tidak akan terkelihatan karena harus diubah menjadi level yang fine di bawah sini. Kan bentuknya. Ini adalah sistem koneksi yang simetris, jadi tidak penting atau tidak berpengaruh jika kita klik mana yang jadi prioritas, yang bawah atau ini tidak berpengaruh. Selanjutnya kita akan membuat koneksi. Single ini harus dicari dulu. Harusnya dia ada di sini, single purlin angle, bukan? Bentar, ini harus kita klik and plate. Nah, ini single side and plate. Kita pakai yang ini. Sama ya, pakai kontrol. Oh, salah ya. Bisa kita ubah. Ya, yang betul adalah ini.
Ya, ini sudah betul. Baik, selanjutnya kita copy yang sebelah sini, nanti akan kita mirror dengan beberapa koneksi yang lainnya. Sekarang kita copy ini seluruhnya, masuk ke level 1, kita copy dari titik ini ke titik yang tengah. Selanjutnya masuk ke level 2, kita akan buat beam lagi, tetap ukurannya dari tengah sini ke bagian depan tadi. Nah, ini harus sedikit kita turunkan. Caranya dengan start level offsetnya kita kurangi, misalkan kurangi 200, yang end level offsetnya juga kita kurangi 200. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, sepertinya terlalu banyak 200, kita coba 100. Ya, lebih baik saya kira 100. Kita tidak membutuhkan dia terlalu ke bawah. Nah, untuk yang ini baru kita akan menggunakan single side end plate ya. Ini sudah betul. Sudah kelihatan end plate-nya. Bagian sini juga. Baik, selanjutnya kita akan membuat kita copy dulu. Ini sudah jadi. Oh ya, bagian bawah kita perlu yang namanya ya base plate namanya. Jadi base plate ini yang menghubungkan struktur baja ini dengan bagian beton di bawah atau bagian pondasi di bawah. Selanjutnya kita akan klik seluruh koneksi yang ada di sebelah kiri ini, kita copy ke sebelah kanan. Kita klik mirror. Oh ya, ini tidak kita ikutkan ya. Kita ulangi. Jadi tadi awalnya harusnya bagian beam ini harus diikutkan sehingga koneksi ini juga berhasil dimirrorkan. Tes, tes. Ya, selanjutnya kita copy beberapa bagian.
Jadi seluruh dari bagian tengah ini kita klik, terus beam yang samping termasuk juga koneksi yang di bagian sini juga harus kena klik. Setelah itu kita copy. Ini adalah tombol copy. Sekarang dia sudah sesuai menjadi 3 bagian. Selanjutnya kita akan buat bagian atapnya, rangka atapnya. Kita bisa langsung masuk ke sini. Kita buat atap arsitektural yang tujuannya sebenarnya hanya untuk membantu pembuatan rangka atapnya. Kita pilih roof by extrusion. Klik yang tengah ini, pick a plane. Nah, ini kalian zoom, klik yang ini, bagian depan dari rangka baja yang ini. Offset biarkan 0. Oke. Skip dulu, kita betulkan pandangannya. Baru kita gambar lagi pakai garis. Skip lagi, klik garisnya lagi. Ya, secara otomatis dia akan menyambung ya. Finish edit. Kita ubah ke yang tipis. Nah, ini karena kita ingin atapnya ke sebelah lawannya, kita bisa geser. Ya, kita tentukan level offsetnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sistem rangka. Kita pakai beam system di sini. Tentukan work plane-nya atau bidang yang kita gunakan. Sama seperti tadi, pick a plane. Nah, sekarang kita pilih plane bagian bawah dari salah satu atap sini. Selanjutnya kita gambar kotak ya. Kira-kira kotaknya sesuai dengan luas dari atap bagian bawah. Beam direction-nya sudah betul. Terus ukurannya kita ambil yang kecil, beamnya. Sementara ini kita buat ukurannya 600. Terus ini pakai beginning. Ya, saya kira offsetnya harus sedikit lebih tinggi, offset dari roof ini. Sekarang kita coba 270. Ya, kira-kira sudah betul ya. Ini bisa kita hide dulu, karena memang kita fokus kepada struktur dari bajanya. Ini kita copy, kita mirror ya.
Ya, selanjutnya kita akan buat pondasi. Ya, memang ini tidak kelihatan, tapi pastikan pas posisinya. Ya, terakhir kita akan membuat struktur diagonal atau brace di sini. Ini sangat mudah kalau kita pakai 3D snapping. Nah, di sini kira-kira bagian tengahnya kira-kira agak ke bawah sedikit. Menuju ke bagian ini juga kira-kira berada di bawah. Ya, untuk beamnya kita pilih yang kecil, escape dulu. Baik, sekarang kita tentukan koneksinya. Ini ya, koneksinya adalah single ya, bracing splice angle single. Yang bagian sini juga perlu bracing karena kalau ada gaya yang membuat dia membentuk gaya secara aksial di sini, bisa jadi ini sudah tidak lurus lagi, maka juga butuh bracing. Ya, ukurannya kita ganti lagi ke yang paling kecil. Koneksinya masih sama, pakai splice angle single. Selanjutnya kita copy brace-nya atau support ini beserta seluruh koneksinya. Kita klik semuanya, pakai Ctrl. Masuk ke level 1, baru klik copy. Ya baik, sudah jadi kira-kira seperti ini bentuk akhir dari struktur baja, bangunan yang berstruktur baja dalam video perkuliahan hari ini. Mohon maaf ketika dari tadi suara saya juga putus-putus,
juga jarang berbicara karena memang sedang tidak begitu sehat ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita kerjakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.